Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan sesuatu tema tentang membangun masyarakat multikulturalisme di masa COVID-19. Jadi, melaksanakan kebijakan baru dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural membawa masalah. Kapital yang perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan adalah sikap multikultural yang penting untuk dikembangkan demi menata masyarakat majemuk ini agar ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah COVID-19 melalui praktik normal baru. Malah, kegiatan baru yang normal untuk COVID-19 ini bisa juga menjadi momentum untuk membangun sikap multikultural di tengah masyarakat kita yang jamak. COVID-19 bisa menjadi bahasa bersama dalam arti kepentingan atau masalah bersama yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama yang sebangsa dan setanah air yang mungkin berbeda satu sama lain. Sebagai perilaku normal saat ini dari segi multikulturalisme, dengan kata lain, langkah konkret yang diharapkan berkaitan dengan konsep multikulturalisme adalah bagaimana multikulturalisme dijadikan kapital untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Begitu juga sebaliknya, bagaimana COVID-19 bisa menjadi momentum untuk membangun masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan video dengan tema ini dan diiringi dengan penjelasan saya selanjutnya. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia dalam rangka menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan masyarakat multikultural di tengah semangat eksklusivitas yang berlebihan terhadap suku, agama, ras, dan golongannya. Hal ini karena pendidikan dengan berbagai komponen yang terlibat di dalamnya merupakan sebuah lembaga yang dipandang paling tepat dan mampu untuk menjembatani terjadinya diseminasi dan pengembangan multikulturalisme, baik melalui pendekatan yang dilakukan oleh para guru di dalam pembelajaran kurikulum yang ditawarkan maupun strategi pembelajarannya. Namun, seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 serta lahirnya kebijakan adaptasi kebiasaan baru meliputi social distancing dan physical distancing dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah, implementasi pendidikan multikultural di institusi pendidikan seakan dibatasi dengan sekat-sekat imajiner pembelajaran virtual di depan layar yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Selain itu, pembelajaran dengan segala bentuk pembatasan sosialnya menyebabkan aktivitas yang ada lebih banyak menyentuh aspek kognitif dan efektif peserta didik semata ketimbang aspek psikomotoriknya. Padahal, jika dikaitkan dengan berbagai konsep pendidikan multikultural, maka pendidikan yang ada seharusnya mampu memberikan bekal terhadap civic power kepada peserta didik, hingga mereka dapat mengerti dan mengimplementasikan dalam kehidupan sikap dan perilaku yang menerima dan menghargai sesama. Atau dengan kata lain, menjadikan perbedaan yang ada menjadi martabat dan ciri khas yang melekat pada diri, sebagaimana yang diamanatkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Adapun menurut pendapat saya, untuk membangun masyarakat multikulturalisme, kita bisa saja bersama-sama memberikan pendapat, ide, wawasan, atau kerjasama untuk memberi inspirasi kepada orang-orang yang belum memahami atau bisa menerima pendapat positif tentang tema ini. Kita bisa saja memberikan contoh, misalnya rasa solidaritas sosial manusia, tidak memandang etnis, budaya, suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Jadi, menurut saya, solidaritas adalah kekompakan antara individu, antara kelompok dan masyarakat dalam bahu-membahu untuk kepentingan bersama dengan tidak mengenal perbedaan suku dan agama. Solidaritas perlunya ditumbuhkan pada masyarakat yang belum memiliki solidaritas dan perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan apabila suatu masyarakat tersebut telah memiliki solidaritas. Solidaritas yang dimaksud menurut Emil Durkheim adalah bagaimana masyarakat melihat bagian dari dirinya sebagai bagian dari satu kesatuan. Ada dua solidaritas menurutnya yang terdapat dalam masyarakat, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas yang ada dalam masyarakat multikultural adalah solidaritas organik. Solidaritas ini dicirikan dengan persatuan di antara perbedaan-perbedaan di antara masyarakat yang saling berbeda, entah itu berupa perbedaan suku dan agama. Masyarakat yang multikultural memiliki solidaritas sosial yang begitu tinggi karena mereka menyadari bahwa tidak bisa hidup sendiri dan perlunya membutuhkan bantuan orang lain. Pada kata lain, masyarakat ini adalah masyarakat yang saling ketergantungan dan saling melengkapi. Inilah yang oleh Emil Durkheim disebut solidaritas mekanik. Sebagai solusi atas permasalahan ini yaitu perlunya revitalisasi solidaritas sosial. Revitalisasi sosial adalah upaya menghidupkan kembali yang nilai-nilai yang telah bergeser tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Persiapan yang bisa dilakukan yakni dengan mencegah penyebaran COVID-19 dengan sering mencuci tangan, menggunakan sabun, tidak bersentuhan atau menjaga jarak dan menggunakan masker. Jadi, revitalisasi solidaritas sosial masyarakat multikultural yang dimaksud adalah membangun kembali solidaritas sosial yang retak akibat pandemi COVID-19. Ide ini berupaya agar memiliki dua tujuan, yaitu selain memutus mata rantai penyebaran COVID-19, juga mempertahankan solidaritas sosial pada masyarakat multikultural yang memerlukan kesadaran kolektif dari pemerintah, bidang kesehatan, keamanan, dan masyarakat. Jadi menurut pemerintah sebagai pusat pemberi kebijakan dan pengontrol kegiatan dan penuntut tindakan yang berupa memberikan aturan jalan main bagi masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19, tugas dan peran pemerintah adalah masyarakat yang masuk dan keluar daerah, memerintahkan kepada keamanan untuk menjaga setiap batas wilayah, dan memerintahkan tim kesehatan agar mengontrol kesehatan masyarakat, baik yang masuk dan keluar daerah. Menurut tim kesehatan, juga memiliki peran yang sangat penting yaitu setiap masyarakat yang masuk dan keluar dalam suatu daerah. Dalam kegiatan gotong royong dalam masyarakat multikultural seperti kegiatan membersihkan lingkungan, acara pernikahan, acara keagamaan, tim medis tetap mengawal sehingga solidaritas masyarakat multikultural tetap terjaga. Menurut keamanan, dalam hal ini Tentara Negara Indonesia dan Polisi Rakyat Indonesia dan tim gugus COVID-19 menjaga keamanan di batas daerah masuk wilayah dan didampingi tim kesehatan dalam upaya membantu masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan di masyarakat. Seperti dalam kegiatan ibadah, tim keamanan Tentara Negara Indonesia atau Polisi Rakyat Indonesia berjaga-jaga di depan rumah ibadah agar jangan sampai ada masyarakat yang lewat untuk singgah beribadah di tempat tersebut. Begitu pula pada kegiatan kemasyarakatan yang lain. Menurut masyarakat,
Sebagai deskripsi langkah, yaitu masyarakat tetap berkeluar rumah dengan memakai masker, mencuci tangan setelah memegang benda seperti uang dan barang, membuka pakaian lalu merendamnya dengan sabun deterjen setelah keluar rumah. Dalam aspek keamanannya itu dengan cara mengontrol masyarakat yang keluar daerah dan masuk di daerah tersebut. Dengan cara ini, maka dalam masyarakat multikultural di suatu wilayah tersebut tetap terjaga solidaritas sosial dengan cara menambahkan kebiasaan baru suatu budaya hidup sehat. Untuk menjalankan revitalisasi dibutuhkan peran masyarakat dan tenaga medis, keamanan dan pemerintah setempat. Masyarakat diperbolehkan untuk berinteraksi di masyarakat, seperti perilaku bergotong royong membersihkan lingkungan, gotong royong pada hari-hari besar negara, gotong royong dalam acara keagamaan, acara budaya, pesta perkawinan, dan tolong-menolong ketika ada musibah, dan kedudukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga fenomena ini akan menciptakan kebiasaan baru, yaitu solidaritas sosial, masyarakat multikultural yang perilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang tema ini. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya Nursana, saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.